perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di masa kini kian pesat? Karena teknologi AI ini juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Sebuah teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini memang tidak bisa dihindari di era perkembangan zaman dan teknologi. Saudara, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI mulai marak dibicarakan di tanah air dalam revolusi industri generasi keempat atau industri 4.0. Sejumlah pekerjaan manusia akan digantikan dengan komputer. Technology, it's advancing faster and taking less time to be widely adopted than ever before. Launch AI. AI is basically an emulation of us. They're one very special person to me. Autonomous driving started. AI can give us that answer that we've been seeking all along. Are we alone? Each time we create a more powerful technology, we create a bigger lever for changing the world. We're at the dawn of a new age. Seperti yang kita tahu, ada sebuah teknologi yang belum lama ini kita kenal, di mana perkembangan teknologi tersebut sangatlah cepat, sehingga bisa dikatakan ini adalah awal dari sebuah era baru. Teknologi tersebut adalah Artificial Intelligence atau yang disingkat dengan AI. AI dapat didefinisikan sebagai pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Salah satu konsep utama dari AI adalah pembelajaran mesin atau yang disebut dengan machine learning, di mana setiap sistem komputer diberi kemampuan untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa perlu diprogram ulang secara eksplisit. Pengaplikasian AI telah merambah di berbagai macam bidang di kehidupan kita. Beberapa di antaranya, dalam bidang kesehatan, AI berperan penting dalam diagnostik medis, perawatan pasien, penelitian biomedis, memprediksi penyakit, dan bahkan meresepkan perawatan. Dalam bidang transportasi, AI digunakan dalam pengembangan mobil self-driving, sistem navigasi cerdas, manajemen lalu lintas, serta peningkatan keselamatan transportasi. Tidak ketinggalan juga dalam pendidikan, AI digunakan dalam pembelajaran adaptif, tutor cerdas, dan pengelolaan administrasi sekolah. Dalam industri manufaktur, AI digunakan untuk otomatisasi proses produksi, pemeliharaan prediktif mesin, dan pengoptimalan rantai pasokan. Di sektor keuangan, AI digunakan untuk analisis risiko, perdagangan otomatis, deteksi penipuan, dan manajemen portofolio. Algoritma cerdas dapat menganalisis data pasar secara real-time dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Tentunya masih banyak sekali pengaplikasian AI dalam bidang lain. Dari beberapa contoh yang saya paparkan ini, saya menandakan AI memiliki dampak positif yang baik di dalam kehidupan kita. Meskipun AI memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang luar biasa, muncullah kekhawatiran orang-orang akibat dampak negatif yang diberikan oleh teknologi ini, seperti kehilangan pekerjaan. Otomatisasi yang didorong oleh AI bisa mengurangi lapangan kerja. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan ketidaksetaraan pendapat. Keamanan dan privasi, adanya risiko data pribadi disalahgunakan, menyebabkan konsekuensi serius bagi individu dan organisasi. Bias algoritma bisa menciptakan keputusan yang tidak adil dan diskriminatif. Ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan merugikan kelompok minoritas. Ketergantungan berlebihan. Manusia bisa kehilangan kontrol terhadap teknologi ini. Dapat mengurangi kemampuan manusia untuk membuat keputusan independen dan berpikir kritis. Pengangguran struktural. Akibat pergeseran kebutuhan pasar kerja dapat menyebabkan ketegangan sosial dan meningkatnya ketidakstabilan ekonomi. Kesenjangan digital. Ada risiko kesenjangan teknologi antara negara maju dan negara berkembang, serta antara kelompok sosial dalam satu negara. Ancaman senjata otonom. Penggunaan AI dalam senjata bisa meningkatkan konflik
dan menghasilkan konsekuensi manusia yang serius. Ada salah satu kekhawatiran dalam industri teknologi yang mengakibatkan banyaknya pekerja IT kehilangan pekerjaannya. Kekhawatiran itu diakibatkan munculnya teknologi baru yang pesat dan perubahan regulasi yang signifikan. Fenomena tersebut disebut tech winter. Perkembangan pesat teknologi ini memang tidak bisa kita hindari, apalagi lari menjauh dan meratapi nasib begitu saja. Teknologi ini tercipta untuk memudahkan pekerjaan manusia yang sebelumnya menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan pikiran. Sekarang, masalah itu sudah bisa teratasi. Yang perlu kita lakukan adalah mengambil langkah untuk terus dapat hidup berdampingan dengan teknologi saat ini agar tidak termakan oleh zaman. Hal ini bisa kita atasi dengan mempersiapkan diri dengan perubahan cara hidup baru dan gaya hidup baru. Mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan teknologi saat ini sehingga dapat membuka peluang karir baru di masa depan seperti pemrograman AI, analisis data, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan terapan untuk berbagai industri. Hal terakhir yang paling penting kita lakukan sekarang adalah terus belajar, upgrade diri selama masih bisa bernafas, karena belajar adalah investasi yang menguntungkan.